Pemirsa Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah menyepakati aturan mengenai pemilihan kepala daerah mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Peluang bagi sejumlah partai politik mengusung sendiri pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jakarta 2024 ini terbuka lebar. Lantas bagaimana persiapan jelang pendaftaran Pilgub DKI Jakarta nanti? Sore ini bergabung bersama kami melalui sambungan daring dengan Pak Dodi Wijaya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore Pak Dodi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Ya, respon Anda dulu terhadap keputusan yang diambil oleh DPR dan juga pemerintah termasuk KPU hari ini. Ya, kami pada prinsipnya sebagai penyelenggara teknis ya mengapresiasi dan mempersiapkan dengan baik semua hal-hal yang akan diperlukan untuk tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diakomodir dalam rancangan PKPU perubahan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Artinya tanpa ada putusan ataupun kesepakatan tadi pagi, KPU Jakarta tetap mengakomodir begitu ya putusan MK. Pak Ya, Dodi. kita kan menganut demokrasi konstitusional, Mas ya. Jadi kalau itu sudah merupakan putusan Mahkamah Konstitusi dan KPU Republik Indonesia juga sudah membuat surat dinas agar KPU di daerah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan itu akan dituangkan di dalam peraturan KPU yang akan dilakukan revisi. Dan kita dengar hari ini dari Komisi 2 juga sudah melakukan rapat dengar pendapat dan secara substansi hal-hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 diakomodir dalam peraturan KPU tersebut. Ya, teknisnya seperti apa Pak Dodi untuk pencalonan kepala daerah nanti suaranya minimal berapa persen gabungan partai politik dan juga partai politik yang ingin mencalonkan di pilkada nanti? Ya, kami sudah membuat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta ya, nomor 102 yang sudah kami rubah menjadi 104 tentang penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, di mana kami tetapkan suara sah minimal untuk bisa mengajukan dalam 454.885 suara. Kemudian keputusan ini juga kami jadikan sebagai dasar di pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah kami umumkan kemarin melalui konferensi pers dan melalui media massa cetak. Seperti itu, Mas. Baik, kalau dipresentasikan sebesar 7,5% dari jumlah DPT yang ada di Jakarta begitu ya, ada sekitar 8 juta DPT begitu ya Pak Dodi untuk pilkada Jakarta nanti. Kalau untuk pasangan calon nanti batas usia untuk mencalonkan diri berapa yang ditetapkan dalam PKPU di nanti? Keputusan 104 yang sudah kami tetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, di diktum keempat kami juga menyebutkan bahwa usia untuk calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta adalah 30 tahun terhitung sejak masa penetapan pasangan calon yaitu 22 September 2024. Seperti itu, Mas. Saat penetapan begitu September nanti begitu ya, bukan saat pelantikan. Iya, betul. Ini yang menjadi polemik saat ya. penetapan pasangan calon. Iya, sesuai dengan saat putusan penetapan MK. pasangan calon. Bukan putusan Mahkamah Agung begitu ya Pak Dodi. Pak Dodi, sejauh ini sudah berapa pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri baik itu independen atau perseorangan? Untuk pendaftaran tentu kita tunggu ya tanggal 27 hari Selasa jam 8 pagi sampai jam 4 sore. 27 dan 28, sedangkan tanggal 29 itu nanti sampai dengan pukul 23:59. Jadi untuk saat ini belum ada satupun bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU karena memang waktunya belum memulai masa pendaftaran. Tapi kami terus berkomunikasi, kemarin kami sudah rapat koordinasi untuk persiapan penerimaan pendaftaran dengan perwakilan partai politik, terkait dengan tata cara, mekanisme, termasuk kami mensosialisasikan keputusan KPU dan pengumuman KPU bahwa KPU DKI Jakarta akan menerima bakal pasangan calon dengan syarat minimalnya adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
termasuk teknis-teknisnya nanti seperti apa, berapa tim pengiring atau tim pendukung yang boleh masuk, tata caranya seperti apa, formulir-formulirnya apa yang perlu diperlukan itu kami siapkan dan koordinasikan semua dengan perwakilan partai politik seperti Ya, itu, Mas. penegasan saja Pak Dodi, saya tadi kan katakan jalur independen atau perseorangan ini sudah ada mendaftar, Dharma Kun ini sudah dipastikan maju karena sudah lolos verifikasi, tidak ada polemik sampai dengan saat ini ya, ini dikonfirmasikan Anda dulu, dipastikan. Ya, sebenarnya belum ada ya pendaftaran pasangan calon perseorangan atau jalur independen. Yang ada adalah tahapan pemenuhan persyaratan dukungan minimal dan sebaran untuk calon perseorangan. Nah, sedangkan pendaftaran sendiri itu akan bersama-sama dengan pendaftaran dari partai politik atau gabungan partai politik di tanggal 27 sampai 29. Jadi kami pun juga masih menunggu apakah bakal pasangan calon perseorangan yang sudah memenuhi syarat minimal dan sudah kami berikan surat keputusan KPU itu akan mendaftar. Boleh jadi juga sudah dapat SK penetapan dari KPU ternyata yang bersangkutan tidak mendaftar. Dan ini tentu kami akan tunggu dan kita akan lihat 27 sampai 29 Agustus nanti. Sudah ada belum Pak Dodi yang konfirmasi ke KPU Jakarta akan datang ke tempat Anda untuk mendaftar? Siapa saja itu, partai politik maupun perseorangan? Informasi dari rapat koordinasi dengan partai politik kemarin dari koalisi Kim Plus itu akan datang di tanggal 28 Agustus. Untuk jamnya kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari liaison officer atau petugas penghubung dari koalisi Kim Plus. Nanti kami tunggu informasi lebih lanjut. Yang lainnya belum ada informasi dan konfirmasi secara spesifik tanggal dan jamnya. Baru satu yang sudah mengkonfirmasi tanggal 28 Agustus dari koalisi Kim Plus, seperti itu, Mas. Untuk bakal calonnya belum disebutkan berarti ya, meskipun sudah ada deklarasi RK Suswono dari Kim Plus. Ya, untuk bakal pasangan calonnya secara resmi kita akan tunggu tanggal 28 pada saat nanti penyerahan ke KPU Provinsi DKI Jakarta. Ya, kalau kita mengacu dari syarat pencalonan kepala daerah di Jakarta, 7,5% suara di pemilu, ada 8 partai setidaknya bisa mencalonkan kepala daerahnya, Pak Dodi. Bisa Anda gambarkan soal ini? Partai mana saja yang bisa lolos untuk mencalonkan paslon sendiri? Iya, kalau melihat 7,5% dari suara sah memang betul ya, ada lebih kurang 8 partai politik. Tentu ini satu kesempatan yang bagus kan, karena demokrasi ini kan pada prinsipnya adalah kompetisi ya. Jadi kalau kompetisinya terbuka dengan lebar, pilihan bagi masyarakat juga semakin banyak, tentu kita berharap pemimpin yang terbaik bagi DKI Jakarta. Nah, ini ada beberapa partai yang bisa mengusung sendiri, misalnya Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Partai Gerindra, kemudian PDI Perjuangan, Partai Golkar, kemudian Partai Nasdem, kemudian PAN, ada beberapa PSI partai dan lagi PKS. yang ya PKS yang meraih suara terbanyak dan juga Partai Solidaritas Indonesia. Betul, 8 partai politik. Kalau untuk PDI Perjuangan sudah ada konfirmasi sejauh ini ke pihak Anda akan mendaftar siapa bakal calonnya, Pak Dodi? Belum ada ya? Gimana, Mas? Kalau untuk dari PDIP Untuk? sudah ada rencana untuk mendatangi pihak KPU Jakarta untuk mendaftar? Dari teman-teman PDI Perjuangan belum memberikan informasi siapa pasangan calon yang diusung ya. Jadi kami pun akan menunggu nanti sampai tanggal 27 sampai 29. Baik, untuk terakhir Pak Dodi, tahapan-tahapan apa saja nanti yang akan dilalui oleh bakal calon ini ke depannya setelah pendaftaran, apa next step-nya? Apakah nanti ada tahapan penetapan dan juga nanti pilkada dan juga kampanye? Ini agendanya kapan? Ya, sebenarnya tahapan pendaftaran sendiri ini cukup panjang ya, sampai dengan tanggal 22 September nanti kami harus melakukan penetapan pasangan calon ya. Jadi setelah dilakukan penerimaan pendaftaran, itu nanti bakal pasangan calon akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, baik kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
Nah, setelah itu kita akan melakukan penelitian administrasi. Penelitian administrasi ini terkait dengan syarat dokumennya, apakah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Misalnya, ijazahnya apakah merupakan ijazah SLTA atau sederajat yang dilegalisir. Kemudian keputusan dari tim pemeriksa kesehatan atau tim penilai kesehatan, apakah yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika. Kemudian tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sebagainya. Kami akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait dengan dokumen-dokumen syarat calon tersebut. Nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau bakal pasangan calon perseorangan. Kalau ada yang belum memenuhi syarat, nanti diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nah, di situ nanti ada kesempatan melakukan perbaikan, kemudian kami lakukan penelitian kembali, dan nanti kami akan buka tanggapan masyarakat, Mas. Jadi masyarakat juga bisa memberikan masukan dan tanggapan. Ini penting dicatat ya, jadi jangan sampai juga pengalaman di calon perseorangan kemarin, kami buka sesi tanggapan masyarakat, tidak ada yang memberikan tanggapan, tiba-tiba setelah kami tetapkan, muncul tanggapan-tanggapan, aduan-aduan, ini kan tentu kami menjadi kendala dari sisi prosedur ya. Jadi kami berharap nanti tanggapan masyarakat akan kami umumkan secara luas, termasuk melalui media massa, dan cetak dan elektronik, supaya masyarakat bisa mencermati dan memberikan masukan. Misalnya soal status kewarganegaraan. Jangan sampai kasus di Saburai Jua bahwa sudah menang ternyata digugat soal status kewarganegaraannya. Kemudian terkait dengan ijazah, status kesehatannya dan sebagainya. Ini kami berharap nanti masukan dan tanggapan masyarakat. Kalau sudah melewati penelitian administrasi, perbaikan berkas dokumen, tanggapan masyarakat, maka tanggal 22 September kami akan pleno untuk penetapan pemenuhan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat memenuhi syarat sebagai pasangan calon atau tidak. Baik. Kemudian tanggal 23-nya penetapan nomor urut atau pengundian nomor urut, dan 3 hari kemudian memasuki masa kampanye. Seperti itu, Mas. Baik, yang bisa saya catat poin terbaru adalah 28 Agustus nanti dari Kimpus akan mendaftar ke KPU Jakarta. Sedangkan untuk dari PDIP masih belum ada komunikasi, koordinasi ke pihak Anda sejauh ini siapa yang akan dicalonkan dan kapan akan datang ke KPU Jakarta. Terima kasih Pak Dodi Wijaya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Provinsi DKI Jakarta bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.